Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita simak bersama-sama ceramah dari Abah Guru Sekumpul Syekh Kiai Haji Muhammad Jaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Karena bahwasanya bagi lapar itu dan bahwasanya bagi kosong parut lilit itu ada mempunyai bekas yang sangat besar. Bekasnya itu maksudnya azaran aziman, azaran daiman. Di situ ada bekas yang selalu tetap, yang kuat. Bekas yang kuat, bekas apa? Fi tanwiril qalbi, untuk memberi cahaya di dalam hati. Nah, kalau sudah hatinya bercahaya disebut kasyaf, bisa menembus. Wa nasyatil jawarih, kalau sudah hatinya itu tarang, tembus, lalu anggota luarnya ini, badan jasmaninya ini kelihatan, tidak terlihat capek mengerjakan ibadah, tidak terasa capek mengerjakan ibadah. Duduk 1 jam 2 jam tidak ada terasa capek, memberi nasihat 1 jam 2 jam tidak ada capek, bahkan senyum terus, senyum terus. Kama Habib Anis kalau duduk beri nasihat 1 jam 2 jam senyum terus, nggak ada gelisah, nggak apa-apa. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi asrarus saum, apalagi asrar yang lain-lainnya. Kelihatan itu hatinya terang. Kalau hatinya terang, maka lalu menembus sesuatu yang belum ditembus. Buktinya tembus, ini badannya tidak ada terasa capek beribadah. Karena capeknya beribadah itu dari nafsu yang belum dapat diatur oleh akal. Karena akal itu hobinya ibadah. Alastu bi rabbikum qalu bala. Kalau nafsu, masya Allah, inna nafsa la ammaratun bisu belayan. Kalau sudah ammarah bisa dipimpin oleh akal, ya ini hasilnya nasyatul jawarih fil ibadah. Hobinya ibadah itu sudah memang hobinya ibadah. Nah, ibadah ini macam-macam. Ada memberi nasihat, nasihun amin, inni lakum nasihun amin. Ibadahnya di bidang nasih. Ada bidang ibadahnya memberi makan orang. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ada ibadahnya mengajar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada yang ibadahnya zikir, puasa, macam-macam. As-sa'imin was-sa'imat, zakirin wal-zakirat. Tetapi seluruh ibadah itu walaupun macam-macam, dia tidak merasa capek. Bahkan sepertinya dia bernapas. Apa ada orang bernapas capek? Enteng, hampul, ujar orang banyak, seperti berhina.
Kalau kita rame-rame sedikit, kita bahinap dengan kita kentut, kira-kira ada sedikit capek berkentut. Pertama capek ngeluarkannya, yang kedua capek ininya. Tapi kalau nafas, nah itu. Jadi namanya ibadahnya itu sudah sampai di roh, bukan lagi di nafsu. Kalau masih ibadah itu di nafsu, buktinya menurut Quran dan hadis, ini dalil nih, masih ada merasa capek. Kalau sudah lepas nafsunya di dalam ibadah, timbul rohnya, maka seperti bernapas, nasyafil ibadah. Ujar sebagian orang dalam kitab berucap kayak itu. Wasyaba'u aslul qaswati wal ghaflah wal kasali anil ta'ah. Adapun bermula lewat kenyang itu adalah satu modal daripada kerasnya hati. Jadi keras hati, wal ghaflah lupa daratan, dan keras hati itu adalah ujungan, adalah faedah, adalah hasil. Namun rasmanya, modalnya adalah syabak, terlalu kenyang. Terlalu khairul umur wal kasali anit ta'ah, dan terlalu kenyang itu selain daripada modal keras hati dan lupa datang, dan lagi modal daripada kasal, apa itu, pemalas daripada ta'ah. Beribadah itu malas. Qala alaihi salatu wassalamu ma mala abnu adam wi'an syarran min batni hasbubni adam luqaymatun yuqimna sulbahu wa in kana la mahalata fadludun li ta'amihi wa duludun li syarabihi wa duludun li nafasihi. Hasbu bani Adam artinya sudah cukup lawan manusia beberapa suap yang bisa menguatkan sulbinya. Ujar orang Banjar Bahari, kira-kira asal kawa duduk, lamunnya makan sedikit benar sampai duduk kada kawa, ngarannya lama tulang, bukan lama urat lagi. Jadi inggan kawa duduk lah, yukim nasun, yukim negara, muta'adhi juga lah, sulbahu. Fa'inka ada mahalata, andai kata masih juga minta tambah daripada luqaymat itu tadi. Rupanya orang ini mau berlari-lari, bukan cukup inggan duduk aja, cukup cagar buka-buka rupanya. Andai kata, maka hendaklah maidah, parut lilit itu dibagi 3. Dulusun li ta'ami, khusus untuk makanan. Arti makanan itu bukan lain daripada minuman. Arti makanan lain dari minuman. Apabila lain dari minuman, makanan apa aja? Gaguduh, makanan juga. Pisang garing, pisang goreng, pisang garing. Jadi kumpulkan semuanya makan itu jumlahnya 1/3 daripada maidah, daripada parut lilit.
Nah, di sini yang bisa menunjukkan kepada kita sepertiga paruh kulit itu berapa sinti. Nah, di sini yang ahlinya dokter. Adakah dokter hadir? Dokter, adakah hadir? Dokter Hafazi, Dokter Ghazali? Rupanya jauh rupanya. Itu berapa sentimeter? Umpamanya 75 cm berarti berarti 25 itu khusus untuk makanan, 25 untuk minum, berarti semen sepel stabil antara minumnya dan makannya. Umpama 1 kilo makanan, minuman juga 1 kilo sama. Nah, nantinya yang 3-nya ini, yang 3 perapatnya tulisnya untuk nafas angin. Kalau sudah ini penuh dengan makan dan minum, bernapasnya itu bukan di sini lagi, bernapasnya di bawah, empot. Ini siapa yang berkata? Wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini aturan daripada banyaknya makan dan minum yang menjaga untuk kesehatan, baik kesehatan rohani maupun kesehatan jasmani. Kan agama Islam ini isinya kesehatan. Misalnya aja, an-nadhafah minal iman, kebersihan adalah iman. Kebersihan hendaknya di kesehatan, hendaknya di kebersihan. Kebersihan pangkal kesehatan. Sebelum kita sholat diperintah bersih badan, mandi, wudu. Diperintah bersih pakaian, diperintah bersih tempat, diperintah pulang bersih perasaan dengan berharum-harum. Man tabariqah zada aqlu. Imam Syafi'i berkata, siapa harum baunya, akalnya meningkat. Kan disuruh begitu sebelum menghadap Allah, segar. Serba sehat. Kalau bagi fikih ini mengatur supaya suci tempat, suci pakaian, suci badan. Tasawuf juga menyuruh kita sebelum ibadah lebih dulu istighfar, minta ampun kepada Allah. Disuruh sebelum ibadah tabarri minal hauli wal quwwah, kita berlepas daripada daya upaya kita dengan bacaan tabarri minal hauli wal quwwah, yaitu bismillah. Setiap pekerjaan baik disuruh awalnya bismillah. Selain daripada bismillah dibaca itu pahala mutaba'ah, isinya ini adalah tabarri minal hauli wal quwwah. Artinya kita itu masuk ke dalam sesuatu kebaikan adalah dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sendirian kita. Bismillah, bi kana makan wa bi yakunu ma yakun. Bismillah. Apalagi dengan sambungan Rahmanir Rahim. Kalau orang diberi ma'rifatullah cuma dengan bismillah, itu disebut oleh ulama ahlinya masih kurang lagi ma'rifatnya.
karena hanya dia tahu ini adalah anugerah Allah, dia tahu cuma ini adalah bantuan Allah, begitu aja. Lalu isim Allah ini masuk di otak, masuk di mana-mana di badannya itu. Hanya ma'rifat, tapi belum punya akhlak. Tetapi cukup sudah, cuma belum sempurna, matinya cukup. Kalau al-akmalnya ditambah ar-rahmanir rahim. Jadi kalau orang mau sempurna ma'rifatnya sesudah bismillah, tambah lagi bacaan lidahnya ar-rahman ar-rahim. Kalau sudah bismillah, ba awal, ba awal, ba itu ada barisnya, baris ba itu adalah kasrah. Apa hikmahnya ba itu baris kasrah? Coba lihat, baris kasrah itu di atas sedikit, atasnya kemudian nurun, kan kasrah begitu. Laksana orang di liang lahat, kepalanya tinggi sedikit, kemudian menurun sampai kakinya, seperti itu. Itu barisnya kasrah bi. Artinya baris bi ini, ba ini di bawah menunjukkan makhluk manusia ini adalah orangnya berbaring. Apa arti berbaring? Ini disebut, dinyatakan oleh barisnya sin, bis. Apa itu sin barisnya? Sakna, sukun. Apa arti sukun? Udah orang kampung mati. Basir kasrah mati bis. Mintokan bahari beija. Sin mati, sin mati, sin mati. Artinya makhluk itu tadi mati. Kalau sudah mati, lihat sambungannya sin, mim. Mim itu pakai lubang. Apa arti lubang? Lubang kubur. Orang mati masuk lubang kubur. Kalau sudah masuk lubang kubur, tidak bisa dilihat lagi. Yang nampak, yang zahir siapa? Sambungan bismi apa? Allah. Itu yang zahir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Huwa awwalun huwa akhirun huwa zahirun huwa batinun huwa sayang mata kada bisa melihat, cuma iman yang melihat. Yang zahir Allah. Tapi kalau Allah saja yang zahir, lihat sifatnya ganas, ganas, kering, seperti kayu kering, keras. Kalau hanya bismillah, tapi kalau disambung ar-Rahman ar-Rahim, kasih dan sayang, maka inilah penentuan sempurna dan hidayah. Sudah kenal akan Allah, apa akhlaknya? Kalau sudah orang arif berakhlak Rahman dan Rahim, baru sempurna. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Langit berbangga-bangga dengan bumi. Katanya langit, bumi berbangga-bangga dengan langit. Langit berbangga-bangga dengan bumi, sama-sama. Bilangnya langit, bumi, saya mulia daripada kamu. Apa dalil? Matahari di mana? Ada di dalam saya. Bulan di mana? Ada di dalam saya.
Bintang di mana? Ada di dalam saya. Malaikat di mana? Ada di dalam saya. Surga di mana? Ada dalam saya. Aras, kursi, Lauhul Mahfuz ada di mana? Di saya. Katanya bumi. Katanya bumi. Nabi-nabi itu, rasul-rasul itu, aulia-aulia itu, sulahan-sulahan itu ada di mana? Diam langit. Rasulullah Ahmadul Khalqi alal itlaq itu di mana dia lahir? Apa di langit? Apa di tempat saya? Katanya bumi. Nah, sindam langit. Salah langit. Rasulullah itu mengajarkan risalahnya di mana? Apa di atas langit? Apa di bumi? Salah lagi langit. Rasulullah wafat ditanam di mana? Apa di langit? Apa di tempat saya? Katanya bumi. No, kalah lagi langit. Langit mohon karena kekalahan. Mohon kepada Allah. Amman yujibul mudtarra idza da'a. Orang yang sudah terlalu hancur ini, dia langsung minta kepada Allah. Ya Allah, syarifna binabina Muhammad SAW. Saya minta kemuliaan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Ini urija bihi SAW ila sama. Lalu Rasulullah SAW itu tadi dinaikkan ke atas langit. Itu namanya sababul mi'raj. Ma huwa sabab fil mi'raj? Ini ada sababnya. Dalilnya mi'raj dalam Al-Quran, wan najmi idza hawa. Rasulullah SAW lebih daripada najmi. Apabila turun, mana bisa disebut turun kalau ada naik dulu. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'allamahu shadidul quwa dhu marratin fastawa wa huwa bil ufuqil 'ala thumma dana fatadalla fa kana qaba qausain aw adna. Fa'auha ila 'abdihi ma auha ma kadzaba al-fuadu ma ra'a. Minta kepada Allah karena kekalahan. Ya Allah, yang dibanggakannya oleh bumi itu ya Allah mau dinaikkan. Ujar Habib Ali, wa tasharrafatis samawati wal wa man fihin bi nuri dzalika siraj. Wa tasharrafatis samawati wa tasharrufus samawati wa man fawqahun. Wa tasharrufus samawati wa man fawqahun bi isyraqin nuri dzalika siraj. Laqad arada al-habib sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ومع الأمين سيدنا إلى حضرة مالك الجلال مع التشريف والتبجيل فما من سماء ولدها إلا وبادره أهلها بالترحيب والتكريم والتأليل sampai kepada tashhadu fiha dzatul dzat. Ini far sudah. Kalau disebut tashhadu fiha dzat far, kada bisa disyarahkan, kada bisa macam-macam ini. Ini bahaya kalau disyarahkan itu. Tashhadu fiha dzatul dzat. وتتلقى عواذب الرحمات وسوابع الفيوض بهذا الخضوع والأخبات. Nah itulah Rasulullah SAW tadi, rahmatan lil alamin. Karena beliau itu sampai kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan hanya Bismillah. Orang yang ma'rifat ikas bismillah, lihat
dia pasti ada sifat kering seperti kayu kering, keras. Tapi kalau sudah sampai Rahman Rahim ini nempel, takhalluk bi akhlaqir Rahman, maka dia Masya Allah luar biasa. Dia sakit, orang sudah pada nangis semua, apalagi dia meninggal. Sampai guru-guru kita itu menyatakan tidak betul ma'rifat seseorang kepada Allah terkecuali dia bersifat dengan kasih dan sayang, tidak bersifat buas dan ganas, tidak seperti kayu yang kering. Harus ada kayu yang di dalamnya siraman air, di mana ada daun di situ ada air, di mana ada jangking di situ ada air. Setiap kayu yang ada air di dalamnya lembut, artinya tidak terlalu keras. Maka Nur Muhammad SAW itu adalah misra di mana-mana, laksana misranya air di dalam tumbuh-tumbuhan. Begitu. Kembali kepada Rasulullah SAW mengatakan kepada kita untuk kesehatan badan rohani dan jasmani, yaitu mengatur makanan itu tadi, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Qala ba'duhum idza syabi'atil batnu ja'at jami'ul jawarih. Apabila perutnya limpat kenyang, niscaya lapar anggotanya yang di luar. Mata lapar, kuping lapar, lalu matanya itu lapar. Makanan mata apa? Ya memandang. Wa idza ja'atil batn syabi'at jami'ul jawarih. Balikannya, apabila ada kosong di perut, bukan kosong selalu, bukan kosong sedikit, ada kosong. Jangan kosong lalu, itu artikel lagi hakim habbat, salah lagi itu. Nah, maka kenyanglah seluruh anggota, artinya tenang. Sifatnya orang kenyang itu kan tenang. Jadi kalau mau menenangkan, ukurannya itu adalah makan jangan terlalu banyak, tenang. Matanya dingin, kuping dingin, badan itu tenang. Rasulullah yang bersabda untuk membagi tiga, untuk wajuhul jawarih ibaratun an talabiha wa hirsiha ala syahawatiha. Adapun maksud daripada lapar anggota itu satu ibarat daripada anggota itu mencari. Kan orang lapar itu mencari makan. Begitu anggota kalau dia lapar mencari. Dan mencari itu dengan sungguh-sungguh hirsiha atas apa yang diingininya, lalu kenyataannya, tafsirnya, fayastahil lisanu al-kalama, maka selalu lidahnya itu, selalu syahwatnya itu ngomong. Wal ainu an-nawar, matanya itu lalu memandang. Wal udhunu al-istima'ah, nah, itu kupingnya lalu mendengar. Wakadzalik sairul jawarih, demikianlah yang lainnya. Wa yakunum bi'athuha li talabil qubul, dan adalah tujuannya itu lebih daripada yang semestinya, gara-gara terlalu perut itu banyak isinya.
indam tila'il batan wa inda qulubihi yakunu sukunuha wa hudu'uha al-muhabbaru bihi an sab'il jawarih wa dhalik musyahad wallahu a'lam. Kalau kosong parutnya itu dibagi 3 tadi, maka di situ anggota tadi tenang, sukun wa hudu, tenang. Artinya tenang tadi disebut kenyang. Orang kenyang itu kan tenang. Wa dzalika musyahad. Wallahu a'lam. Kalau bahasa Banjar wallahu a'lam ndak tahu juga. Itu namanya mengembalikan sifat ilmu kepada Allah. Alhamdulillah. Wallahu a'lam artinya undak tahu juga. Nah, itu. Kalau ujar Syekh Amin sebelum wallahu a'lam, Syekh Amin sebelum wallahu a'lam. Dha'ufat talibu wal matlub. Wallahu a'lam. Syekh Amin Qudbi dha'ufat talib wal matlub. Wallahu a'lam. Dha'ufat talib wal matlub. Wallahu a'lam. Syekh Amin. Dha'ufat talib wal matlub. Wallahu a'lam. Artinya gurunya gaib juga, muridnya gaib juga. Wallahu a'lam. Wa minal mustahab al-muta'aqqadi taftirus sha'imin walau ala tamarat. Di antara pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita disuruh mengikuti hukumnya sunat, yaitu membukakan orang yang puasa. Paham aja kalau arti membukakan tak? Artinya memberi makanan untuk orang buka, bukan membukakan jam 10 disuruh makan. Nah itu tafsirut ta'am. Tafsir apa? Tafsirut ta'am. Coba kalau di sekumpul ini rumah kurang lebih 800 buah. Yang buka puasanya di sini kurang lebih 2000 orang. 2000 dibagi 800 sama dengan berapa? Kurang dari 3. Ya kita lebihkan 3 lah. 1 buah rumah 3 piring atau 3 bungkus nasi. 3 kali 800 berapa? No, 2400. Itu namanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu namanya TPRI menjalin kesatuan dan persatuan. Nah, umpama cuma 3 bungkus, umpama rata-rata, ya. Nasi sekandarnya ini kan boleh banyak juga deh. Jangan nang model 1000-an gitu sebungkusnya. Ada kalau harga 1000 jangan ya 700-an lah. Puan? Enggak, 700-an aja. Kalau 500 kan dikit kan 1000 kebanyakan aja 700-an lah. Ya iwaknya kalau sebangalih-ngalih hati aja. Hati ayam itu kan kadang hari dimakan. Itu kalungnya Masya Allah. Itu umpama langsung nasi bungkusnya. Umpama cuma duit saja. Berapa harganya tadi? Ya 700 rupiah kali 3. 3000 2100. Pintar intinya matematikanya.
2.100, ya 2.000 lah satu orangnya, 2.000. Asal satu rumah, satu buah rumah 2.000 rupiah kali 800, itu digunakan nanti untuk masak di dapur, beli itu beli ini, sehingga kalau 2.400 setiap malam orang buka puasa. Kira-kira Allah Ta'ala lawan Nabi Muhammad suka enggak? Yang nyata kita suka. Itu kan kenyataannya. Kenyataannya Allah suka, kita suka. Enggak bisa waradu anhu kecuali dia dulu. Radiyallahu an baru waradu anhu, itu kan apa? Tandanya Allah ridha, kita iman. Kalau kita tuh alay berarti Allah ridha sama kita. Dalilnya Allah kalau sudah kita dalilnya ini ya. Radiyallahu dulu Allah ridha, baru akhlaknya waradu. Enggak bisa mereka senang gembira kecuali Allah dulu gembira kemari. Oleh sebab itu gembiranya, senangnya hamba itu adalah bukti Allah senang kepada dia. Ujar orang bahari majahir, artinya kenyataan. Coba lihat orang-orang salih yang sudah ditolong Allah Ta'ala mulai di alam arwah, lahumul gembira terus setiap malam, setiap tambah gembira, seakan-akan alam semesta seperti ngeritik gitu. Nah itu ya, nah itu orang sudah diberi Allah begitu. Taftirus shaimin, ini satu aja yang dapat hidayah melaksanakan tadi. Nah 2.000 rupiah untuk membantu dapur kesan bukakan orang. Satu aja yang dapat hidayah, apa kata Rasulullah? La an yahdiya bikallahu rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Satu orang aja yang dapat petunjuk melewat engkau lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu humurin na'am asal makna zahir logatnya kan hammer yang anu apa, binatang yang merah ya kan, binatang yang onta nang ini nang apa, nang merah kan, nah antik itu ya. Jadi maksudnya itu hanya lebih baik dari dunia dan isinya, karena onta paling hebat akhirnya mati juga. Artinya lebih baik dari dunia dan isinya. Hanya satu orang biasa yang dapat kita tunjuki, apalagi orang gede ada kesalahan kita tunjuki, dia tobat, apa balasannya? Tidak ada lagi bagiannya itu Pak, wa Allah aja yang tahu lagi, Allah aja yang tahu lagi. Apalagi 2-3 orang dapat hidayah melewat pelaku tingkah kita, atau melewat kata-kata kita, atau melewat doa kita, atau melewat ketiga-tiganya. Kata kita memadahi, akhlak kita memimpin dengan laku doanya tiap malam supaya orang itu dapat hidayah. Hasil Masya Allah, la an yahdiya bika Allahu rajulan wahid ahidan ghairun laka min humurin na'am. Ini Masya Allah, Habib Anis Masya Allah memberi hidayah dengan kata-kata, senyum, dengan akhlak, dengan doa, dengan tertibul Fatihah. Masya Habib Anis bin Habib Ali yang mengarang maulid Simtut Turar. Alhamdulillah sidin ada di rumah. Hari semalam datang, hari Sabtu datang, malam ini menceritakan insyaallah hadir serta rombongan dari Solo, Habaib, dari Jakarta ada juga kurang lebih 20-an kan. Itu bubuhan
Al-Jingkarinya ini dari Solo juga, Ang Banjar Al-Jingkari berapa orang? Kurang lebih 60. Ini yang lama tajam kembali. Jadi saya memberi nasihat kepada kamu yang tetap di Solo supaya Habib Anis jangan dijauhi. Bukan Habib Anis cegar mati kita, kamu yang cegar mati. Jadi kamu sebelum mati dekatilah. Artinya dekat itu kan ikut di pengajiannya, ikut di maulidnya lah, banajir. Insya Allah Allah Ta'ala senang, Rasul senang, ibu bapakmu juga senang lakonnya teh. Habis siapa lagi? Kalau inti mengaji ke Jakarta dari Solo berapa? Jadi orang yang ada di Solo nggak usah pakai ongkos ke Jakarta, sudah ada dikirim ini. Walikulli qaumin had. La in syakartum, ada lagi nanti ditambah. Ditambah. Al-Jingkari ini mudah-mudahan hampir Al-Jingkari hampir. Maaflah Banajir. Masya Allah. Insya Allah turun malam ini sudah. Cuma maklum aja lah, orang sudah tua, uzur juga, jangan ada yang bersalaman banyak-banyak sudah. Sikung dan perwakilan bersalaman jadi juga sudah. Siap. Biarlah sudah rantaian. Kisahnya mungkin malam kalau ada waktu saya berkisah atau umur udah sampai beku ini pada tahun sesudah PKI 1 tahun. Tahun berapa tahun? 66an lah. Sekarang tahun berapa? 96 potong berapa tadi? Ya kurang lebih 30 tahun. Ulun mulai di rumah di Karatun Baniya hendak ke Solo, Bimbai Urusaman, Bimbai Urusaman komplek dan lain-lainnya ke Solo, hendak minta 2 perkara lawan Habib Anis. Pertama hendak minta ijazah maulid Sintuh Surat. Yang kedua minta petunjuk, teruskah mengajar manusia ini? Kan mengajar orang sakit mana diajar, atau ampi kan mengajar. Itu aja mulai dulu tulang dari sini terus pakai kapal apa? Kapal atas. Wih, kapal apa? Kapal hebat, Hercules. Hercules bangkunya penuh. Ya, wa guru seman duduk di bangku. Wa kita di mana? Duduk di itu besi yang bulat, bulat yang kayak awak tamak, bulat di tangan tuh. Kita duduk di situ. Wah itu pesawat mencegah orang anu terjun itu, terjun payung, guru seman duduk. Jangan pesawat. Kita duduk di situ. Gimana duduknya kita? Maaf ya, ini umpama tadi saya gitu. Duduknya begitu. Kemudian sampai Surabaya selamat.
Di tengah jalan ada orang mabuk, ini di atas pesawat mabuk, jadi dia muntah. Sambil muntah dia panggil Jai. Kita bingung, Jai apa ini? Kalau Zain ini nggak kenal sama ini orang, tapi dia bilang Jai. Apa ini orang Pasyak? Ya boleh jadi juga. Lo taunya temannya namanya Ijai. Apa katanya Ijai? Si Ijai ini mengambilkan tempat untuk muntahnya. Apa tempatnya? Kopiah jangan. Kopiah jangan dari apa? Itu dari pekat. Kan lubangnya besar-besar. Jadi begitu masuk keluar terus. Polis tentara situ pada ketawa semua. Uang urusan man. Ya, senyum urusan man. Itu keajaiban perbuatan Allah waktu pertama berlayar. Jadi tak terasa lagi yang gitu-gitu ketawa ini. Ada aja hiburannya itu tadi. Jaya. Ini Ijai ini menjalankan tempat ini nggak punya wadah, cuma ini kopiah jangan tenang terus sama selamat pulangnya teman berasa akhir polis lagi kapal banyak mabuk. Kali Guru Rasad mabuk, saya juga mabuk. Guru Saman enggak. Guru Saman datang jalan, mana intalunya, mana lapatnya? Dia bilang, aduh, enggak mabuk. Ini orang memang pelaut rupanya. Sahibnya Nabi Khadir rupanya enggak mabuk. Kemudian ujar Kai Rasad, adakah minyak kapak? Alhamdulillah ada. Kai Rasad nadang aja gitu. Nih, ulun manuakan karena hidung ya kalah. Mana mau kan masuk dalam hidung pulang minyak kapak subhanallahil azim. Masyaallah nih. Nah waktu itu kita masuk. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Allah, hujatnya khair. Jadi walhasil sampai di Solo, masuk di majelis Habib Anis belum datang dari asar, ba'dal asar, terus duduk sampai kubailan maghrib, hampir maghrib, nggak tahu mana Habib Anis, nggak tahu. Tahunya ada orang datang di samping kita kan duduk di sini, ada pintu di samping pintu ada jalan kecil, ada orang lalu. Kita lihat ada sini kayak lalat. Kok orang ini masya Allah luar biasa. Wah ini bilangnya orang Rasulullah apa? Dia langkar teh. Langkar banget disirat dari lelet si langkar bangetnya. Aduh rambut gitu ya. Wah ini bahaya sekali saya ini sudah. Kemudian masuk Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, azan. Nggak lihat juga lama di azan, siapa ditunggu imam. Keluar orang pakaian dinas. Iya, itu iya yang di samping tadi. Buktinya di cairan ini. Oh, tambah manis. Innallaha yamin yuhibbul jamal. Innallaha yamin yuhibbul jamal. Itu kalau bahasa Arab nang asli itu kan jam itu kan ya. Hayyaman yukun. Innallaha yaminun yuhibbul jamal. Hanya yaminun yuhibbul jamal. Kemudian
imam habis salat maghrib ada urusan orang macam-macam, kita ya tambah terpengaruh sampai isya tambah terpengaruh, lupa sama niat yang dua tadi, yang dari kerakon tadi nggak ada ingat lagi, lupa 30 tahun macamnya. Kemudian orang salaman pulang, kita dudian salaman bersama sudah semen kopel sudah bilangnya Habib Anas, inti mau ijazah maulid ya, ketahuan dia itu 30 tahun dulu, awas menajir ya, jingkalin awas inti. Ini anda bicara yang sebetulnya. Kira-kira kalau dulu begitu, sekarang lebih lagi. Cuma beliau ini orangnya kuat situ, kuat menahan. Inti bukan mau jazah maulid ya, sudah anda sampaikan jazah am katanya, bukan khusus am aja, dari walid sampai kepada jadi falas. Dia baca doa, kita ada kata di hati, minta kitabnya 10 biji, kotor di hati ya. Selesai dia baca doa, diri, anda juga diri, bilangnya Habib Anas, inti mau kitabnya ya, iya 10 biji ya, ya. Wah ini enaknya ketemu orang begitu, enak kita. Umpama kita pakai telepon nggak banyak bayarannya. Nah, kemudian diambilkan 10 biji. Katanya Habib Anas, maaf ya, ini kitabnya agak sedikit kurang baik karena bekas kebanjiran. Kitab maulid yang besar begini dulu masih ada lagi di rumah itu, masih ada itu yang pertama kali itu masih ada. Kemudian sudah itu senang, terus jalan sampai di muka pintu, masih lupa satunya niat dari keraton dari Batapura, masih sampai di pintu mau keluar. Ini Ustadz teman menunggu lagi sama calonnya Abdan bukan nunggu. Kemudian bilangnya Habib Anas dengan Gala sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayat. Artinya terus saja mengajar ini pada orang pasakitan, diajar balighu anni walau ayat. Nah itu kurang lebih 30 tahun. Kemudian kalau bisa terdapat lagi hanya hari Sabtu saja dan dapat. Alhamdulillah. Jadi gimana jalan Anas mau ketemu nih? Zaini sakit, saya sakit, Zaini sakit. Lakin qadarullah, memang takdir ketemu. Alhamdulillah. Sidin di sini masuk sampai melihat sejam melihat jalannya, apalagi malam ini kan sini melihat peket asidin tambah ngombi, tahu ngombi ya bingung. Nah imung mana sih lagi war imung mana sih imung. Ini mulai jam berapa tadi kemarin? Kadang-kadang berpandai-pandainya, kalau kadang-kadang baca mulut, kadang-kadang berpandainya, karena semuanya, ya kan? Apa itu? Ujar Habib Anas, itu buktinya roh-roh orang nang gana-gana itu datang. Nah karena nang gana ini datang, lalu nang dudukan ini ada terasa macam-macam itu yang disebut wala di antara sakinata. Itu kita kadang melihat arwah-arwah orang namanya itu datang, tapi hasilnya itu kan untuk mentumakninahkan orang-orang yang di situ. Wa nazarat alaihimus sakinah. Ini kembali kepada 2000 rupiah. Setiap
setiap malamnya kalau mau membukakan orang puasa untuk 3 bungkus nasi. Nasib tahu mana aja arti nasib artinya nasi bungkus, bukan nasib nang bahari itu nang apa itu ya, macam-macam nasib bahari lah. Kullama tambah sampian ya Rasulullah mendekati saya dengan nur, tambah hati ulun ini bernyala-nyala. Kullama begitu orang yang cinta kepada saya datang, saya bertambah-tambah hubungan saya. Zadani waslu muhibbi. Pulang bahari itu. La ilaha illallah dikirnya. Letak dekat-dekat aja ke telinga. Nukullah meruntung aja. Sudah akhirnya itu Allahumma lu saman kabarnya dikap-cak di telinga lu tetap lemain aja mah sama kepalanya bapajah lampu bari silin pekoleh lawan guru Hadi Kaskulan pekoleh datang di Makkah. Itu rami dahulu. Jadi kan Mbak Isa sampai kalak mata tuh kadang-kadang gawian macam-macam diadakan, artinya kumpulan ada mulut daibah rezeki pakai terbangan hadrah supaya kanak-kanak itu jangan ada nang kasih tu kemari mengulatan dulu kadang-kadang ala bagadang kada buli bagadang kada buli pada gaya itu dulu. Sekarang Masya Allah, sekarang apa zamannya? Ujar Syed Amin, zaman sekarang wal amru yawma idzin lillah. Dan Amin bilang wal amru yawma idzin lillah.
Syed Amin Qutubi uzlah Kaman Asyar sana lebih 18-19 tahun. Maya syukurnas tidak melihat manusia lagi. Watalaqad daras melepas akan mengajar. Illa waqa'ada fil bait masuk di dalam kamar. Keke Syed Amin ilmunya apanya dari kita jauh. Kenapa beliau begitu? Karena wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Cuma beliau disuruh gurunya begitu. Jadi kita nggak bisa ikut-ikutan kecuali guru yang menyuruh. 10 itu lebih tahu mana yang bermanfaat, mana yang kurang bermanfaat. Kembali kepada 2.000 rupiah untuk seharinya membukakan orang puasa. Alhamdulillah. Walau ala tamarat, walaupun artinya 3 biji kurma. 3 biji kurma aja memberi orang puasa. Kemudian yang puasa ini makan 3 biji saja. Berarti kita yang membukakan dia. Hukumnya adalah sunnah dan itu adalah af'al daripada Rasulullah SAW dan aqwalnya. Aw bisyarbatin minal ma' atau sehirup setibuk daripada air biasa. Air biasa, apalagi syahi ma'an ni'na waddo syahi ma'an ni'na. Umpama di rumah itu ada ni'na, ada syahi akhbar, surung syahinya ada, syahi akhbar, ni'nanya ada. Banyunya nang panas, cangkirnya nang halus saja seperti ini. Jadi panas terus buat dikinum, kalau tiupan tambah panas terus. Kalau cangkirnya nang besar seperti ini, oh sampai dingin. Ni'na itu kalau dingin pahit. Insya Allah kalau ada ni'na sama syahi akhbar minum selama kita mau minum, insya Allah tidak mati. Insya Allah. Bisa rubatin minal ma'. Malahan kinanya syarbah ini lebih pertama. Kita buka puasa itu lebih pertama minum air. Jadi siapa yang punya air itu, yang kita minum waktu kita buka, itu yang membukakan kita. Arti membuka itu yang pertama membuka air kita. Ya, banyu aja ya. Banyu aja, nampak orang minum banyu iya. Walau banyu dingin, apalagi air kelapa muda ditambah lagi dengan gula sekar sedikit, orang nak buka, aduh, kira-kira kalau pas setigukan lagi orang tuh secangkiran tupang gampangan. Wah ini gini ada banyak liurnya apa rasanya buan manajer ke Ajeng Karim. Gada alaihi salatu wassalam man qattara sa'iman kana lahu mithlu ajri min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un atau yunqasa. Ada 2 bacaan. Siapa saja yang memberi makan orang, memberi buka orang yang puasa, diberi pahala yang membuka akan itu seperti pahala orang yang puasa. Kalau yang puasa itu wali, kita memberi air, dia minum, pertama dia minum bukannya, maka pahala beliau diulahkan Tuhan seperti pahala beliau diberikan kepada kita. Kan derajatnya puasa orang wali lain pada orang alim, derajat puasa orang alim lain pada derajat orang awam. Pahalanya itu kan lain-lain, karena niatnya lain, kerjanya lain, penjagaannya lain.
Dan orang yang puasa itu pahalanya tetap, artinya Allah mengulahkan pahala seperti itu diberikan untuk yang membukakan puasa. Kalau Allah begitu, ya kan? Nah yang dari kita tak wa tawaban mithl tawabi dzalik ila ruhi. Ya kita berdoa arwah tak tawaban mithl tawabi dzalik ya. Dalilnya apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Sebutin itu aja dalilnya, usah banyak-banyak. Jadi dalil orang berarwah tak wallahu yudha'ifu liman yasha. Yani min ajri sa'im hadha thawab innama yahsul liman faqrahu walau 'alal sekalipun banyu aja setinggu. فَأَمَّا مَنْ أَطْعَمَ الصَّائِمَ مِنْ بَعْدِ فِطْرِهِ فِي بَيْتِهِ أَوْ فِي مَرْيٍ آخَرَ فَلَيْسَ يَحْصُلُ لَهُ هَذَا الثَّوَابُ. Adapun orang yang memberi makan orang yang puasa sesudah minum banyu, sesudah bukanya di dalam rumah, artinya orang sudah buka ya nih, minum banyu sudah orang, kita kio ke rumah makan aja lagi, itu pahala memberi makan aja namanya, bukan pahala membukakan. Tapi kalau langsung di rumah kita dikiyam, bukanya di rumah kita, makan di rumah kita, dua pahala. Pahala membukakan, pahala memberi makan. Coba, yang memberi makan itu Allah, yang memberi pahala Allah. Macam apa Tuhan tak? Kalau membicarakan lagi Allah Ta'ala itu memang laisa kamitslihi sudah apa itu. Lakin yahsul lahu tabul itam wa huwa 'azim wa tawum man ashba'a az-zaim mahma aqama wa tashbi'u wa huwa kathir. Wa salatu tarawih fi kulli lailatin min Ramadan sunnatul ma'thurah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.